Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Jessica. Aku seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Salatiga dan saat ini sedang menempuh pendidikan psikologi Islam. Nah, teman-teman, di pendidikan psikologi Islam itu ada salah satu matkul mata kuliah yaitu psikoterapi Islam. Dan kebetulan saat ini saya sedang mengambil mata kuliah tersebut. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku konseling dan terapi Islam karya dari Bapak Agus Hirmawan, SPDI MA. Nah, oke teman-teman, di buku ini sangat relevan dan cocok dan sesuai silabus di mata kuliah psikoterapi Islam yang sedang saya ambil. Dan di sini saya akan mereview mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 dan bab 5. Di sini tuh ada pengertian, fungsi, tujuan, kemudian bab 2 ada hakikat manusia dalam pandangan Islam. Kemudian yang bab ketiga itu ada sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Kemudian dilanjut ke bab 4 ada sehat dan sakit dalam Islam, dan terakhir itu ada manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Nah, teman-teman, sebenarnya di buku ini tuh ada 8 bab, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan mereview dari bab 1 sampai bab 5. Oke teman-teman, kita langsung saja ke bab 1 ya. Bab 1 ini memuat ada pengertian, fungsi, kemudian tujuan, metode, prinsip, persamaan, perbedaan konseling dan psikoterapi Islam. Nah teman-teman, yang kita ketahui ya, kalau konseling itu proses yang melibatkan hubungan antar pribadi dengan seorang terapis dengan satu atau lebih klien, di mana terapis ini menggunakan metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan sistematik tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental pada klien. Nah, sedangkan pada psikoterapi Islam memuat pengertian pengobatan penyakit dengan cara penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan-kesulitan penyembuhan diri, penyembuhan lewat keyakinan agama, dan diskusi personal dengan para guru atau teman. Nah, pada psikoterapi Islam ini lebih mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan keislaman berparadigma kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masuk ke bab kedua ya teman-teman. Nah, bab kedua ini ada hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Nah teman-teman, sebenarnya siapakah manusia itu sih? Nah, dalam buku ini menurut konsep psikologi, manusia sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting. Nah, manusia hidup itu pada dasarnya memenuhi tuntutan dan kebutuhan insting. Nah, menurut keterangan ayat-ayat Al-Quran, potensi manusia yang relevan dengan insting ini disebut dengan nafsu. Nah, pada buku ini juga manusia itu ternyata dibagi menjadi beberapa makhluk. Ada manusia sebagai makhluk biologis, sebagai pribadi makhluk, kemudian sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk religius, serta di sini juga memuat potensi manusia. Nah, pada dasarnya pada bab ini itu sesuai fitrah keagamaannya, manusia itu dalam kehidupannya akan selalu membutuhkan agama sebagai penenang dan juga way of life dalam kehidupannya. Nah, Al-Quran inilah yang menjadi sumber ajaran Islam yang utama, juga memuat obat penawar bagi jiwa-jiwa yang gersang. Oke, lanjut pada bab selanjutnya. Pada bab 3 ini memuat sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Nah teman-teman, pada buku ini tuh
Secara historis, Islam itu secara aktual sudah jaya sejak abad ke-9 hingga abad ke-13. Nah, para sejarawan itu ternyata menyebutkan perawatan atau penyembuhan Islam sebagai pengobatan Arab. Nah, kedudukan psikoterapi Islam sendiri itu sudah erat hubungannya dengan psikoterapi umum yang struktur perkembangan dilihat melalui psikoterapi religius. Nah, saat itulah timbul kesadaran masyarakat barat tentang pentingnya peran nilai-nilai spiritual, sehingga peran agama sangat penting dalam menangani masalah mental dan spiritual. Nah, aliran yang sangat berperan pada perkembangan psikoterapi religion adalah aliran humanistik atau eksistensial yang lebih mengutamakan nilai dari makna yang bersifat rasa daripada sekedar rasio. Nah, pada bab ini juga dijelaskan bagaimana teknik dari psikoterapi. Nah, teman-teman udah tahu ya, di mana ada beberapa teknik yang digunakan oleh psikolog atau psikiater. Antara lain itu ada teknik psikoanalisa, teknik terapi perilaku, teknik kognitif perilaku, terus ada terapi humanistik, ada elektik dan integratif, dan terapi kelompok dan keluarga. Nah, kalau dipikirkan pada teknik itu tuh nggak ada satupun yang menyebutkan teknik terapi ukhrawi. Nah, karena itu pada buku ini penulis atau Bapak Agus Hermawan itu menyebutkan ada beberapa teknik atau psikoterapi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu ada doa, terapi taklimah, takziah, terapi ruqyah, terapi ibadah, takrimul akhlak, dan akidah. Baik, kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini memuat materi sehat dan sakit dalam Islam. Sehat dan sakit adalah dua kata yang saling berhubungan dengan erat. Nah, konsep sehat menurut WHO sendiri itu merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, kemudian mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau cacat. Nah, orang yang tidak berpenyakit pun tentunya belum tentu dikatakan sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Nah, dalam konsep ilmu kesehatan jiwa, seorang dikatakan sakit apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan konsep sehat dan sakit di Islam itu merupakan suatu peristiwa yang sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam, dan itu tidak bisa kita hindari. Nah, pada konsep sehat sakit di dalam Islam itu merupakan sebuah takdir yang tidak bisa kita hindari ya teman-teman. Nah, karena walaupun begitu, kita itu juga sepatutnya itu selalu menjaga kesehatan kita, serta mencegah agar supaya kita tidak sakit ataupun mencari pengobatan ketika jatuh sakit harus dilakukan, dan Al-Quran sudah memberi petunjuk mengenai hal ini. Oke, kita ke bab 5. Di sini tuh ada manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Manajemen prosedur konseling itu rangkaian tata urutan kegiatan yang dilakukan oleh konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling untuk membantu klien dan menuntaskan dari permasalahannya. Pada buku ini ada pun tahap psikoterapi Islam, itu ada wawancara awal, proses terapi, kemudian tindakan, dan mengakhiri terapi. Adapun model-model psikoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, ini ada psikoterapi dengan keimanan, psikoterapi melalui ibadah, psikoterapi dengan puasa, psikoterapi melalui ibadah haji, psikoterapi melalui sabar, psikoterapi melalui istighfar dan taubat, dan psikoterapi melalui zikir. Itu saja teman-teman review dari saya.
Kalau teman-teman ingin membaca lebih detailnya, silahkan baca pada buku Konseling dan Psikoterapi Islam karya Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.